Baik, mohon izin di sebelah kanan saya sudah ada tim juri terkait perlombaan Scrabble. Mohon izin, boleh perkenalan namanya dulu, Ibu siapa? Alright, nama saya Andi Mulyati. Saya dari Jambi Scrabble Club bersama nih teman-teman saya, Balkis. Dan ada di sana juga Gladys. Oke, baik. Mohon izin, Ibu siapa tadi? Andi. Iya. Bu Andi, terkait dengan Scrabble ini sebenarnya agak baru ya di telinga saya dengernya. Kira-kira tren pertama kali Scrabble ini di negara mana? Scrabble itu sebenarnya berdasarkan aturan, ada yang namanya NASPA sama WESPA. Kalau NASPA itu khusus untuk North American. Mereka punya asosiasi ya, nah itu NASPA. Kemudian kalau WESPA itu kebanyakan rule yang digunakan di kebanyakan negara termasuk Indonesia sendiri. Kemudian Indonesia ya dia orientasinya ke WESPA. Nah di Indonesia sendiri itu kalau saya nggak salah yang pertama datang itu di anak-anak Jakarta. Kita sebenarnya ada federasinya juga namanya ISF, Indonesian Scrabble Federation. Nah untuk Jambi sendiri sebenarnya untuk Scrabble itu sudah sering dimainkan, hanya saja pakai home rule. Home rule, siapa yang ngadain event, ya rule-nya suka-suka dia. Kemudian kamus acuannya suka-suka dia. Kalau kita pakainya CSW 21 atau kamus acuannya itu Collins Scrabble Word 21. Gitu. Mungkin boleh ngasih tahu sedikit gak bedanya antara rule yang itu dan rule yang ini tadi? Apakah cuma sekedar siapa cepet-cepetan ngumpulin kosakata atau ada cara lain? Pertama, perbedaannya dengan home rule itu pastinya tentang kamus acuan. Kalau kamus acuan yang kita gunakan, kita orientasinya sama ke ISF atau WESPA, kita pakai CSW 21. Kemudian ngomong-ngomong Scrabble, orang pasti ngatakan bahasanya ini hanya tentang vocabulary, tapi sebenarnya nggak gitu loh. Nah, selain tentang vocabulary, ini juga tentang solving problem ya. Kemudian strategi waktu, countingnya fast atau enggak. Kemudian orang juga mengatakan faktor luck. Sebenarnya mungkin faktor probability ngambil tail di rak. Kalau dia merasa wow tailku bagus, dia merasa beruntung. Padahal ya faktor probability sih. Ya saya rasa demikian. Untuk waktu sendiri standar bermainnya berapa menit? Pak, sejam-jaman atau ada tingkatan sendiri? Mungkin tingkat 1 berapa, tingkat 2 atau standar aja? Kalau untuk timernya itu timernya 25 menit. Kemudian juga untuk semua peserta sama tuh 25 menit. Kalau ada overtime-nya 5 menit. Kalau lebih dari itu namanya forfeit alias dipaksa berhenti. Baik. Kemudian ini, kan saya lihat nih pesertanya beda usia, beda rentang pendidikan. Kira-kira nah, apa sih kok bisa gitu diadu? Kan kita katanya biasanya orang dewasa lebih unggul dong daripada yang anak-anak. Itu yang sering dapat masukannya atau mungkin mereka this is weird, aneh mungkin pikiran mereka kan. Nah, lagi-lagi udah dibilang, mungkin dari segi vocabulary mereka menganggap wow ini anak kecil vocabnya lag nih. Tapi kalau mereka latihan, apalagi strategi 2 huruf, 3 huruf, kemudian sudah terbiasa tahu dengan rule, mereka di sana lebih unggul. Terbukti kok ada kakak-kakak ternyata yang rule aja mereka belum tahu. Nah, jadi sudah dibilang vocabulary itu bukan main sebenarnya di Scrabble. Itu dia. Berarti ini terkait strategi, kemudian aturan diikuti. Dan cara dia memanage waktu, membaca papan, maksudnya boardnya ya, kemudian rack-nya kira-kira lift di rack-nya apa sih yang bagus, seperti itu. Terakhir nih, Miss manggilnya atau Ibu. Penentu kemenangan sebenarnya apa nih? Ini kan battle jatuhnya dua. Penentu kemenangannya apa? Apakah ketika berhasil mengumpulkan semua board itu menjadi kosakata yang lebih banyak atau apa? Atau dihitung dari skor waktu yang digunakan? Satu lagi perbedaannya dari home rule adalah yang menentukan siapa pemain pertama itu sistem. Jadi bukan saya atau bukan panitia yang menunjuk ini lawannya si ini ya, tapi sistem. Nah, untuk pemenangnya sendiri diambil dari winnya berapa, and then marginnya berapa. Jadi kalau ternyata ada nih peserta
si A sama si B winnya sama-sama 3. Jadi siapa yang menang? Ini perbedaan margin. Margin siapa yang lebih tinggi itulah yang menang. Nah demikian. Siap, baik. Kayaknya informasinya masih banyak sih yang ditanya. Tapi ingat waktu, biar lebih singkat gini. Di Jambi, kalau kita pengen tanya-tanya soal Scrabble di mana tempatnya? Apakah ada sekretariat atau ada satu sekolah binaan atau di mana? Boleh kasih tahu di mana? Alright, berarti ini nanya Basecamp Jambi Scrabble Club ya jatuhnya. Jambi Scrabble Club itu awalnya ada sebuah rumah di tempat teman itu di Kongko. Cuman karena sifatnya fleksibel, jadi kita bisa main di outdoor atau indoor. Kemudian tempat yang kedua itu ada di tempat lesan teman di Bolong, namanya Yapi. Jadi kita kadang numpang tempat di situ. Nah kemudian juga kalau misalnya mau menghubungi, silakan DM di IG-nya Jambi Scrabble Club. Oh sudah ada? Iya sudah ada. Nama akun IG-nya apa? Udah disebutin? Jambi Scrabble Club. Jambi Scrabble Club tanpa Yes. spasi langsung. Jambi Scrabble Club .official. Oh. Iya. Miss Andi atas waktunya. Mudah-mudahan Scrabble di Jambi makin berkembang. Karena tadi ya ada problem solving, ada strategi, analytical thinking, dengan siapa yang cepet-cepetan juga bisa waktu. Harapannya sih semoga ada yang bisa nge-hold event khusus untuk Scrabble, dan itu kalau bisa di rating sama ISF. Jadi teman-teman juga tahu. Makasih banyak. Oke, sampai jumpa Miss Andi. Baik, halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Oke, Kakak ini dari mana kalau boleh tahu? Dari SMA Saverio 1 Jambi. Sama ya? Iya sama. Oke, boleh nanya dikit ya seputar pertandingan ini. Kira-kira apa kesulitan terbesar untuk memenangkan pertandingan Scrabble ini? Kesulitannya sih sebenarnya letaknya di pas ambil tile. Itu kalau kita nggak beruntung, kita bakal dapat yang huruf-huruf yang aneh. Jadi susah bikin kata, jadi susah untuk menang gitu. Oke. Jadi this about lucky. Sama tentang keberuntungan. Nah kalau Musuhnya juga tergantung lawannya juga. Kalau dia pintar menguasai kata-kata, walaupun misalnya dia punya susah, tapi pasti bisa. Oke, baik, kita lanjut ya. Ada strategi khusus nggak sih supaya bisa nyelesain permainan ini tepat waktu dan kita bisa menang? Biasa sih kalau yang bikin kita kalah itu ada namanya challenge. Jadi sebelum lawan bilang challenge, kita harus ambil tile duluan. Jadi nanti mereka tidak bisa challenge. Jadi kita tidak akan diragukan lagi kata yang sudah kita bikin. Sama ya? Oh kok sama? Oke. Kemudian mau nih, udah berapa lama main Scrabble? Saya sih dari dulu SD, cuma sempat berhenti berapa tahun dan sekarang baru disuruh main lagi. Jadi saya bisa main lagi sih. Ikut lomba baru pertama kali, baru bener-bener pertama kali. Tapi mainnya udah lama? Cuma pernah main kayak sekali 2 kali gitu pas SD, terus pas SMA baru ikut. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa penting tingkat hafalan vocabulary terhadap perbandingan dengan kemenangan? Maksudnya kita mesti banyak vocab nggak sih buat main ini? Sebenarnya kalau banyak vocab itu penting banget, tapi nggak menjamin kemenangan gitu. Jadi lebih ke kita tuh pintar masang-masang tiles di sini biar kita bisa dapat strategi yang bagus gitulah baru bisa menang. Ini kamu tuh sekalian pesan buat adik-adik atau teman-teman yang pengen main Scrabble, kira-kira apa yang perlu disiapin? Kalian harus banyak-banyak baca buku biar kita dapat banyak vocab. Jadi kita bisa menguasai permainan juga. Sudah tuh banyak-banyak nonton di YouTube, ada banyak tutorial. Kalau kalian mau tahu strategi main yang bagus atau bisa minta sama tutor sih diajarin. Oke, baik. Ada tambahan nggak? Selain dari itu mungkin keberuntungan. Keberuntungan. Jadi banyak-banyak doa ya. Pas main banyak-banyak doa. Oke, baik itu. Boleh deh kalau gitu boleh. Oke, terima kasih. Jadi yang tadi yang menang siapa nih? Oh, menang. Oke. Ucapan pemenang terakhir nih, pesan biar kita mainnya bisa menang apa nih? Coba sampaikan. Kalian harus banyak-banyak doa sih sebenarnya. Saya dari tadi sebelum datang saya sudah doa ulang-ulang terus sih. Jadi lebih kelak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Terima kasih.